Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dakwah Kajian channel konsultasi waris dan hitung waris. Dengan kita belajar ilmu faraid, insya Allah kita menghidupkan hukum waris Islam. Sahabat dan teman-teman Dakwah Kajian channel yang dirahmati Allah, untuk di video kali ini kita akan menghitung harta warisan di masalah al-mafqud. Al-mafqud adalah orang atau ahli waris yang hilang tanpa kabar keberadaannya. Apakah dia sudah meninggal dunia atau masih hidup. Dan untuk penyelesaian di masalah al-mafqud ini sama seperti di masalah hunsa. Kalau di masalah hunsa diprediksi apakah laki-laki atau perempuan. Sedangkan di masalah al-mafqud ini diprediksi apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia. Dan nanti untuk semua ahli waris masing-masing mendapatkan bagian yang diterima adalah bagian minimum. Dan nanti sisanya dimaukufkan setelah ada kejelasan orang tersebut apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia. Untuk itu langsung saja ke contoh hitung waris masalah al-mafqud. Misalkan di sini ahli warisnya ada jauj suami, kemudian ada dua ukhtun syakikoh, dua saudari kandung, kemudian ada ahun syakik mafqud. Kemudian untuk selanjutnya ahun syakik ini kita prediksikan ya. Yang pertama ahun syakik ini meninggal dunia. Kemudian yang kedua ahun syakik ini diprediksi masih hidup. Kemudian untuk selanjutnya untuk penyelesaian yang pertama ketika ahun syakik ini diprediksi meninggal dunia, maka untuk jauj di sini mendapatkan bagian pasti 1/2 karena jauj tidak bersama dengan puru atau tidak ada keturunan. Kemudian untuk dua ukhtun syakikoh, dua saudari kandung, di sini mendapatkan bagian pasti 2/3 karena di sini ahun syakik diprediksikan meninggal dunia. Jadi untuk dua ukhtun syakikoh 2/3. Kemudian untuk ahun syakik di sini tidak mendapatkan. Kemudian untuk selanjutnya kita tentukan asal masalahnya ya. Di sini angka penyebutnya ada 2, angka 2 dan 3. Dengan angka penyebut 2 dan 3 asal masalahnya 6. Ditentukan dengan cara al-mubayyanah atau at-tabayyun. Angka penyebutnya dikalikan 2 dikali 3 atau 3 dikali 2. Jadi asal masalahnya 6. Kemudian kita bagikan sihamnya ya. Untuk jauj 6 dikali 1 dibagi 2, 3. Kemudian untuk dua ukhtun syakikoh 6 dikali 2 dibagi 3, 4. Kemudian untuk ahun syakik di sini tidak mendapatkan. 3 ditambah 4, 7. Jadi di sini terjadi awal asal masalah 6 di awal ke 7. Inilah cara penyelesaian yang pertama ketika ahun syakik diprediksi meninggal dunia. Untuk jauj mendapatkan 3, untuk dua ukhtun syakikoh 4, kemudian untuk ahun syakik tidak mendapatkan. Kemudian kita lanjut ke penyelesaian yang kedua ketika ahun syakik diprediksi masih hidup. Untuk jauj mendapatkan bagian pasti sama ya 1/2 karena jauj tidak bersama dengan puru, tidak ada keturunan. Kemudian untuk dua ukhtun syakikoh dan ahun syakik, karena di sini ahun syakik diprediksi masih hidup, maka untuk dua ukhtun syakikoh dan ahun syakik mendapatkan bagian sisa atau asobah. Untuk dua ukhtun syakikoh asobah bil goiri, kemudian untuk ahun syakik asobah bin nafsi. Kemudian untuk selanjutnya kita tentukan asal masalahnya ya. Di sini angka penyebutnya hanya ada 1, angka 2. Jadi 2 ini dijadikan asal masalahnya. Jadi di sini asal masalahnya 2. Kemudian kita bagikan sihamnya ya. Untuk jauj 2 dikali 1 dibagi 2, 1. Kemudian 2 diambil 1, sisa 1. Dan 1 ini untuk bagian 2 ukhtun syakikoh dan ahun syakik. 1 ditambah 1, 2. Kemudian untuk selanjutnya, karena 1 ini tidak bisa dibagi secara bulat dan genap, untuk dua ukhtun syakikoh dan ahun syakik,
maka asal masalahnya dan juga siham ahli waris dikalikan kejumlahan bilangan kepala untuk 2 uhtun syakikoh dan ahun syakik. 2 uhtun syakikoh bilangan kepalanya 2 ya. Kemudian untuk ahun syakik, saudara kandung bilangan kepalanya 2. 2 ditambah 2, 4. Kemudian asal masalahnya dan juga siham ahli waris dikalikan 4. Asal masalahnya 2 dikali 4, 8. Jadi di sini asal masalahnya menjadi 8. Kemudian untuk jauj 1 dikali 4, 4. Kemudian untuk 2 uhtun syakikoh dan ahun syakik 1 dikali 4, 4. Kemudian 4 ini dibagi lagi untuk 2 uhtun syakikoh dan ahun syakik. Berarti untuk 2 uhtun syakikoh 2, kemudian untuk ahun syakik 2. 4 ditambah 2 8. Inilah penyelesaian hitung waris di masalah yang kedua, di penyelesaian yang kedua ketika ahun syakik diprediksi masih hidup. Jadi bisa kita simpulkan untuk asal masalah di penyelesaian yang pertama, asal masalahnya menjadi 7 karena di awal. Kemudian di masalah yang kedua asal masalahnya 8 karena 2 ini ditashi dikalikan ke 4. Jadi asal masalah kedua 8. Kemudian untuk selanjutnya dan juga bisa kita simpulkan di penyelesaian yang pertama untuk jauj mendapatkan 3, 2 uhtun syakikoh 4, ahun syakik tidak mendapatkan. Kemudian di penyelesaian yang kedua, jauj mendapatkan 4, 2 uhtun syakikoh 2, dan ahun syakik 2. Kemudian untuk selanjutnya kita gabungkan asal masalahnya ya, untuk mendapatkan KPK-nya dan juga untuk menentukan angka penyamaan penyebutnya. Di sini asal masalah yang pertama di penyelesaian yang pertama 7 ya. Kemudian asal masalah di penyelesaian yang kedua 8. 7 dan 8 adalah perbandingan al-mubayyanah atau atabayun. Maka asal masalah pertama dikalikan ke asal masalah yang kedua. 7 dikali 8, 56. Jadi 56 ini KPK dari asal masalah pertama dan juga dari asal masalah kedua. Kemudian untuk menentukan angka penyamaan penyebutnya, 56 ini dibagi lagi asal masalahnya ya. Untuk masalah pertama 7 ya. Jadi 56 ini dibagi 7. 56 dibagi 7, 8. Jadi 8 ini angka untuk penyamaan penyebutnya. Kemudian untuk masalah yang kedua 8 ya. 56 dibagi 8, 7. Jadi 7 ini angka untuk penyamaan penyebutnya. Kemudian untuk selanjutnya kita kembali ke penyelesaian yang pertama ya, ketika ahun syakik diprediksi meninggal dunia. Tadi untuk jauj mendapatkan 3, kemudian 2 uhtun syakikoh 4, ahun syakik tidak mendapatkan. Kemudian siham-siham ahli waris ini dikalikan ke angka penyamaan penyebutnya ya. Untuk jauj 3 dikali 8, 24. Kemudian untuk 2 uhtun syakikoh 4 dikali 8, 32. Kemudian untuk ahun syakik tidak mendapatkan. 24 ditambah 32, 56. Jadi di penyelesaian yang pertama untuk jauj mendapatkan 24. Kemudian untuk 2 uhtun syakikoh 32. Kemudian ahun syakik tidak mendapatkan. Kemudian untuk penyelesaian yang kedua ketika ahun syakik diprediksi masih hidup, untuk jauj mendapatkan 4, 2 uhtun syakikoh 2, kemudian ahun syakik 2. Kemudian sama masing-masing bagian ahli waris ini dikalikan ke angka penyamaan penyebutnya. Di sini 7. Untuk jauj 4 dikali 7, 28. Kemudian untuk 2 uhtun syakikoh 2 dikali 7, 40.
Kemudian untuk ahun syakik 2 ya dikali 7 14. 28 ditambah 14 ditambah 14 56. Jadi di penyelesaian yang kedua ketika ahun syakik diprediksi masih hidup, untuk jauj mendapatkan 28, 2 utun syakikoh 14, kemudian ahun syakik 14. Kemudian untuk selanjutnya, sebelum adanya pembuktian bahwa ahun syakik ini meninggal dunia atau masih hidup, maka untuk seluruh ahli waris mendapatkan bagian yang diterima adalah bagian minimum atau angka terkecil dari penyelesaian yang pertama dan juga dari penyelesaian yang kedua. Untuk jawaj di penyelesaian yang pertama mendapatkan 24, kemudian di penyelesaian yang kedua mendapatkan 28. Jadi bagian terkecilnya 24. Jadi 24 ini yang diterima oleh jauj. Kemudian untuk 2 uhtun syakikoh di penyelesaian yang pertama 32 ya, di penyelesaian yang kedua 14. Jadi bagian yang terkecilnya 14. Jadi 14 ini yang diterima oleh 2 uhtun syakikoh. Kemudian untuk ahun syakik di penyelesaian yang pertama tidak mendapatkan, kemudian di penyelesaian yang kedua 14. Jadi bagian terkecilnya tidak mendapatkan. 24 ditambah 14 berapa? 38. Jadi di sini masih ada sisa 18. Dan 18 ini dimaukufkan atau ditunggukan sampai ahun syakik tersebut dipastikan apakah meninggal dunia atau masih hidup. Jadi di sini masih ada sisa 18. Kemudian untuk selanjutnya, jika ahun syakik tersebut dipastikan yang pertama meninggal dunia ya, maka untuk jawaj di sini mendapatkan 24. Sudah diterima 24, maka tidak ada penambahan. Kemudian untuk 2 uhtun syakikoh mendapatkan 32, sudah diterima 14, jadi 18 ini ditambahkan untuk 2 uhtun syakikoh. 18 ditambah 14, 32. Kemudian untuk ahun syakik tidak mendapatkan, di sini juga yang diterima tidak mendapatkan, jadi tidak ada penambahan. Jadi di sini 18. Kemudian jika ahun syakik tersebut dipastikan masih hidup ya, maka untuk jawaj mendapatkan 28, sudah diterima 24 ya, berarti di sini ditambahkan 4. Kemudian untuk 2 uhtun syakikoh mendapatkan 14, kemudian sudah diterima 14. Jadi di sini tidak ada penambahan. Kemudian untuk ahun syakik di sini sudah mendapatkan 14 ya. Kemudian belum diterima, maka untuk ahun syakik di sini ditambahkan 14. 4 ditambah 14, 18. Itulah cara penyelesaian hitung waris di masalah al-mafqud atau orang yang hilang tanpa kabar keberadaannya. Apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia. Dan cara penyelesaiannya hampir sama di masalah hitung waris, masalah hunsa. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.